Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai aplikasi ekologi tingkat ekosistem tentang ekosistem hutan mangrove dan rantai makanannya, beserta studi kasus yang akan kami bahas nantinya. Let's check it out. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Kalian pasti nggak asing dong sama ekosistem. Ekosistem sendiri adalah suatu sistem ekologi dari hubungan timbal balik tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, secara utuh dan juga menyeluruh. Sedangkan rantai makanan sendiri adalah peristiwa dimakan atau memakan sesama makhluk hidup dalam urutan tertentu yang terdapat produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, dari pengaplikasian tingkat ekosistem ini, kami mengambil ekosistem hutan mangrove dengan produktivitas tinggi, juga dekomposisi organik yang tinggi, dan berperan sebagai rantai ekologis, sumber makanan, dan tempat biota, serta peran ekologisnya sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi, dan juga habitat dari berbagai jenis burung. Dalam ekosistem mangrove ini, ada rantai makanan yaitu detritus, yang mana detritus ini berasal dari guguran daun mangrove yang jatuh ke perairan lalu terurai dan berubah menjadi partikel kecil yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Contoh dari rantai makan detritus ini yaitu ada produsen primer yang berupa sisa organik dari serasah, rantai daun bakau, dan juga rumput laut pada ekosistem mangrove. Kemudian sisa organik daun bakau ini diurai oleh detrivor menjadi detritus, dan rumput laut juga detritus kemudian dimakan oleh cacing dan udang kecil. Selanjutnya, udang kecil ini akan dimakan oleh kepiting, ikan kecil, dan ikan besar. Dan kerang-kerangan ini akan dimakan oleh ikan kecil. Setelah itu, ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan besar. Dan ikan besar dan kepiting ini kemudian dimakan oleh burung bangau. Dan akhirnya, burung bangau ini akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen puncak atau predator. Selanjutnya, dari kelompok kami akan membahas mengenai studi kasus restorasi ekologi hutan mangrove di DKI Jakarta, di mana kondisi hutan mangrove ini umumnya memiliki tekanan berat akibat tekanan krisis ekonomi berkepanjangan, dan khususnya pada di Kepulauan Seribu ini marak terjadinya untuk kepentingan tambang, yang berakibat terganggunya peranan fungsi mangrove sebagai biota laut, perlindungan pesisir, juga terputusnya rantai makanan kehidupan. Nah, dari adanya tekanan terhadap hutan mangrove di wilayah DKI Jakarta ini akan berakibat tumbuh berkembangnya pusat-pusat kegiatan aktivitas manusia. Di antaranya ada pengembangan permukiman, pembangunan fasilitas rekreasi, pemanfaatan lahan pasang surut guna kepentingan pertambakan. Nah, pada bagian wilayah hulu juga sangat memperburuk kondisi kawasan pantai, di antaranya berbagai bentuk masukan padatan sedimen atau erosi, juga pencemaran dari industri maupun rumah tangga yang menjadi faktor penyebab pendangkalan pantai dan juga kerusakan ekosistem mangrove. Dari hasil beberapa penelitian, termasuk Dinas Kehutanan DKI Jakarta melaporkan bahwa kondisi mangrove khususnya pantai dan Kepulauan Seribu semakin terganggu dan memburuk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bukti lainnya itu adanya hasil inventarisasi kawasan mangrove di Cagar Budaya Pitung Jakarta Utara yang tercatat dengan kondisi relatif baik dari habitat dan kehadiran jenis kini berubah menjadi total hamparan pertambakan. Atas dasar itulah diperlukan adanya pembinaan dalam bentuk restorasi ekologi hutan mangrove di Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksudkan agar pengendalian atas kecenderungan semakin terdegradasinya kawasan mangrove sebagai jalur penyangga wilayah pantai, termasuk upaya-upaya peningkatan, dilakukan secara terprogram, terpadu, dan juga berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.